Kenapa sih harus dirubah Pak namanya Pak? Ya, jadi Nama. Pak Gubernur itu Oke. ingin memberikan penghargaan kepada para pahlawan. Ini kan baru tahap pertama Pak, bahkan ada tahap keduanya. Jadi setelah ini ada Ada lagi? lagi. Lebih Nah, banyak dari 22 ini Pak? Lebih banyak lagi. Saat ini di Jakarta sedang ada perubahan nama jalan nih Pak. Oke. Ada 22 jalan yang dirubah ya di 6 wilayah kota ya, baik Pulau Seribu ada 2 ya, lalu di Jakarta Selatan juga ada 4 kalau nggak salah ya, lalu di Jakarta Timur ya, jadi di 6 wilayah. Jika masyarakat masih tetap ada yang nolak ini, meskipun mungkin jumlahnya nggak banyak. Pak Budi Awaludin, ini Siap. luar biasa. Ini teman-teman, ini tokoh penting di Jakarta ini. Beliau ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Jadi senang sekali Pak Budi bisa hadir di tempat ini. Ini apalagi hari ini belakangan Jakarta lagi ada sedikit, kalau disebut isu juga nggak terlalu rumit sebetulnya, tapi jadi perbincangan di masyarakat Pak. Ini soal perubahan nama jalan. Iya. Ada 22 jalan ya Pak, kalau nggak Betul, salah Pak. yang dirubah. Ada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Pusat, sampai ke Kepulauan Seribu juga Pak. Ada juga. Sampai ke Kepulauan Seribu. Dan sebagian di lapangan ada masyarakat menyampaikan sikapnya juga beraneka rupa. Betul. Nah, ini kalau boleh tahu Pak Budi, ini gimana sih duduk perkaranya? Kok jalan pakai dirubah? Padahal kalau pakai yang lama kan masyarakat juga merasa lebih nggak banyak merubah data gitu. Ini kira-kira gimana Pak Budi? Iya. Pertama, saya terima kasih dulu nih Pak Yanuar. Saya diundang di sini. Saya yang terima kasih Pak Budi. Luar biasa. Sungguh kehormatan juga, kebanggaan bagi saya bisa hadir di sini dalam acara ini seperti itu, dan ya sangat senang sekali bisa hadir di sini. Seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa saat ini di Jakarta sedang ada perubahan nama jalan nih Pak. Oke. Ada 22 jalan yang dirubah ya di 6 wilayah kota ya, baik Pulau Seribu ada 2 ya, lalu di Jakarta Selatan juga ada 4 kalau nggak salah ya, lalu di Jakarta Timur ya, Jakarta Utara cuma 1 ya, Jakarta Pusat juga. Jadi di 6 wilayah ini. Terbanyak di mana Pak Budi? Terbanyak kalau kita lihat ada di Jakarta Timur Pak. Jakarta Timur itu ada sekitar 6 atau 5 jalan kalau nggak salah di Jakarta Timur. Kita lihat ya Pak datanya di sini ya. Jakarta Timur ya, ada 5 nih Pak, Jakarta Timur ya. Haji Darip, Entong Gendut, Pok Nori, Haji Bokir bin Jiun, Rama Ratu Jaya. Ada 5. Seperti itu kalau di Jakarta Selatan. Itu termasuk yang dicondet itu ya? Iya. Ya, condet di Jakarta Timur. Jaya itu yang kita rubah. Kenapa sih harus dirubah Pak namanya Pak? Ya, jadi Pak Gubernur itu Oke. ingin memberikan penghargaan kepada para pahlawan. Dan tokoh-tokoh Betawi. Karena Jakarta itu adalah kota yang banyak para pahlawan yang ada di sini, pribadi-pribadi dulunya yang berjuang ya untuk masyarakat ya. Jadi Pak Gubernur memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Betawi, para pahlawan, dan juga bagian dari menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan nama jalan juga dirubah seperti itu Pak. Itu kan jalan itu juga kalau ada nama itu kan ada aspek historis Pak di masa lalu, ya kan? Itu ada nggak irisannya nanti dianggap melupakan sejarah nama yang dulu? Iya. Ada nggak kasus-kasus begitu misalnya? Kalau sampai saat ini sih belum ada ya Pak. Belum ya? Jadi misalkan yang dirubah itu kan misalkan biasanya nama jalan yang memang pada saat itu misalkan nama daerah di situ ya, misalkan Jalan Buncit Raya. Nah, nama memang lokasi di Buncit. Nah, jadi pakai rayanya untuk menanyakan
jalannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak beririsan dengan nama historikalnya. Nama sejarah Iya, nama tertentu. sejarahnya seperti itu. Nah, cuma memang yang ingin diganti adalah nama-nama para tokoh seperti itu, Pak. Ada kesan Pak, ini munculnya kok memunculkan nama Betawinya. Kira-kira apa anunya? Iya. Apa karena ini banyak di sini adalah wilayah teman-teman Betawi sehingga perlulah nama-nama itu menjadi nempel. Padahal Jakarta itu kota Nasional. metropolitan, Iya, kota dunia lah. Kota dunia. Kota Iya. dunia. Kalau kita lihat yang dari 22 ini, ya memang banyak adalah tokoh-tokoh Betawi, tokoh agama Betawi, dan juga kalau kita lihat adalah seniman Betawi. Ya, nah memang ya itu tadi Pak Gubernur ingin mengangkat dan memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berjasa kepada kota ini. Namun ke depan, ya. Ini kan baru tahap pertama, Pak. Bahkan ada tahap keduanya. Jadi setelah ini ada lagi? Lebih Nah, banyak dari 22 ini? Lebih banyak lagi. Yang nantinya malah di sana ada tokoh-tokoh nasional. Ada Muhammad Yamin juga, Muhammad Rum. Nah, seperti itu. Nah, ada di jalan-jalan mungkin protokol ya mungkin akan dirubah. Ini kita lagi sedang menggodok itu. Itu ada syarat khusus nggak Pak? Misalnya satu jalan akan kita rubah. Atau satu zona misalnya mau kita ubah gitu kan. Kenapa yang ini diubah, kenapa yang ini enggak? Itu apa ada anunya? Ada apa? Ada syarat atau ada klasifikasi tertentu misalnya? Ya di dalam Pergub sebenarnya sudah ditetapkan tentang bagaimana penetapan nama-nama jalan. Di Pergub nomor 289 kalau nggak salah tahun 2019 itu dijelaskan bagaimana penetapan perubahan nama jalan. Di sana dijelaskan kriteria-kriteria seperti apa yang bisa diganti seperti itu, Pak. Jadi ada semua itu ya? Ada. Memang aturan hukumnya sudah? Ya, sudah lengkap. Seperti itu. Karena juga masyarakat juga kalau misalnya dilihat, masyarakat juga banyak yang setuju. Ya, kalaupun ada yang ketidaksetujuan adalah karena proses ketidaktahuan mereka. Mungkin nantinya ada biaya tambahan untuk pengurusan dokumen lainnya seperti STNK, ya pengurusan sertifikat tanah. Nah, sedangkan Pak Gubernur bersama Polda, bersama BPN, BPJS, semuanya sudah sepakat bahwa dalam proses pengurusan tidak perlu ada biaya tambahan apapun. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Dibebankan jadi kepada masyarakat. Zero. Iya, zero. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Jadi berarti biayanya dari mana, Pak? Karena APBD, disiapkan APBD? Enggak, karena kan tidak perlu ada perubahan yang tidak perlu ada ongkos yang terlalu besar untuk merubah itu. Misalkan contohnya seperti ini, kayak perubahan STNK yang menyebutkan nama jalan, itu bisa dirubah di saat nanti. Pada saat habis masa berlaku STNK-nya, waktu perpanjangan itu bisa dirubah. Jadi nggak perlu saat itu juga harus dirubah, kan gitu loh. Sebetulnya aspek administrasi yang langsung berpengaruh apa Pak? Selain STNK atau data kependudukan, ada lagi yang lain yang langsung terdampak ya dengan perubahan terlalu nama jalan? Terdampak sebenarnya sih enggak. Kalau kita melihat misalkan kita perusahaan-perusahaan di mana domisilinya ya kan itu berubah di aktenya. Nah, itu juga nanti di saat mereka mengurus perpanjangan dengan PTSP juga sudah tahu dan akan melakukan perubahan. Jadi memang sudah semua perangkat daerah yang terkait hal ini sudah terkonfirmasi hal ini dan diberikan kemudahan untuk mengurus itu. Jadi dan tidak ada biaya sama sekali. Ya termasuk usaha-usaha swasta, termasuk perjanjian kontrak Pak yang menyebutkan alamat. Ya, bisa dilakukan perubahan, ya kan? Dan atau mungkin cukup menunjukkan keputusan gubernur bahwa yang ini sebelumnya adalah jalan ini, kan itu juga landasan hukumnya juga kuat dengan mencantumkan keputusan gubernur nomor 585 tentang perubahan jalan. Dan itu semua instansi sudah sudah terkoordinasi. Sudah terorganisasi dan punya BPN sudah, Samsat waktu itu dikumpulkan. Ya, dan kita sepakat dan oleh karenanya pada saat itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Pak Gubernur melakukan press conference dengan dari Kepolda, terus juga BPN, ya Samsat, semuanya sudah sepakat untuk itu. Apalagi untuk yang ada di dalam kita sendiri, kita udah kalau kita kan sudah wajib melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya menuntaskan. Ini 22 jalan Pak di semua titik wilayah ibu kota. Itu berapa warga yang terdampak Pak?
Yang terdampak itu ada 2.909 KTP. Wajib KTP. 2.909 KTP. wajib KTP yang terdampak. Jumlah KK-nya itu sejumlah, sebentar saya lupa nih. Jumlah KK-nya adalah 1.358. 1.358 KK, 2.909 Wajib KTP. KTP. Ini gimana cara anunya? Opsi yang sedang dikerjakan atau yang direncanakan oleh Dukcapil Pak untuk mengatasi efek administrasinya ini? Pertama, berbagai macam cara kita lakukan untuk melakukan ini. Tentunya mulai dari kita lakukan layanan jemput bola, kita ngepost ke RW yang terkena perubahan nama jalan. Ngepost di lapangan? Walaupun di lapangan. Jadi petugas Dukcapil yang di turun? sana dengan peralatan kita, alat cetak, alat rekam, semuanya. Cukup SDM-nya Pak? Cukup. Itu kan tersebar di beberapa titik? Iya, jadi cukup Pak. Bahkan Jakarta Barat nih, udah selesai semua. Udah 100%. Udah selesai? Udah. Luar biasa. Nah, Jakarta Pusat udah 50% selesai. Seperti itu. Nah, cuma Jakarta Timur yang karena banyak, ya, itu baru sekitar di angka Jakarta Timur itu di angka sekarang pembaruannya di 30%. 30% Jakarta Timur. Ya. Nah, Jakarta Selatan juga hampir 30-40%. Jadi memang cukup cepat. Jadi kita punya petugas, ya, kalau kita melakukan layanan itu sekitar 10-15 orang turun, ya. Nah, di sana dan alhamdulillah antusiasnya Pak banyak banget. Itu turun di titik di titik itu yang titiknya di mana biasanya? Ya, Di misalkan kelurahan kayak, atau di enggak, kita langsung di pos RW. di pos RW? Di pos RW atau mungkin masjid atau mungkin sekolah. Ya. Ya, di situ kayak kemarin ke Jakarta Selatan di Masjid Baitur Rahman. Ya, Itu sejak kapan Pak? Buka minggu kemarin. Kita kemarin? baru melaksanakan dari hari Rabu Kamis. Tiap Jumat hari? kita libur. Kemarin karena Jumat kan pendek waktunya, ya. Oke. Nah, baru mulai lagi di hari Senin. Senin, Selasa, Rabu ini. Ini tiap hari Pak? Tiap hari. Hampir tiap hari di Tiap lokasi hari, karena itu? kita mau menuntaskan 14 hari kerja lah. Ya, 14 hari kerja, insya Allah kita tuntaskan dan semuanya sudah bisa selesai semua. Wah, luar biasa ini. Seperti itu. 2.909 yang KTP. Ya, KTP. Dan melibatkan kurang lebih 358 kartu keluarga. kartu keluarga. Ini berapa kelurahan Pak sebarannya? Sebarannya banyak ya di beberapa kelurahan. Namun kita misalkan di Jakarta Timur itu kemarin satu tempat dulu di Duku kita habiskan. Nah, insya Allah di Duku ini, Kelurahan Duku, besok insya Allah udah selesai. Ya, kita langsung door to door dan RW-nya juga sangat mendukung. Jadi kita langsung Pak door to door ke masyarakat. Nah, jadi masyarakat yang tidak bisa hadir karena mungkin dia tidak sempat, karena dia sakit, ya, ke loket layanan kita di sana, kita datangin ke rumah mereka, ketok-ketok. Dan bahkan kemarin Pak Dirjen Dukcapil juga bersama kami. Oh ya, Hadir, Pak Prof Judan. Prof Judan turun Iya, juga. Prof Judan turun dan beliau itu ketuk ke ke rumah-rumah masyarakat. Kita ketuk pintunya, kita berikan dan mereka dan memang ada yang lagi sakit Pak. Kita mohon maaf nggak usah sempat datang. Dan terima kasih bisa hadir di sini. Nah, ini menandakan bahwa pemerintah pusat juga mendukung kegiatan ini karena kan terkait belangko Pak. Oh iya, betul. Kan belangko kan disediakan oleh pemerintah oleh pusat. Kemendagri ya. Nah, kita mintalah kesediaan belangkonya agar bisa tercukupi dan alhamdulillah Prof Judan juga kemarin juga simbolis di Masjid Baitur Rahman itu memberikan masyarakat yang hadir di sana dan juga langsung ketok pintu ke Ini di pemberitaan kan ada juga yang menolak Pak. Pada waktu Pak Wali Kota Jakarta Pusat atau Selatan itu di daerah mana? Tanah Tinggi atau apa itu? Oh ya, di Tanah Tinggi. Betul ya, Tanah Tinggi ya, ya. ada beberapa penolakan. Di Cikini juga beberapa penolakan di Cikini itu karena mereka mempertanyakan, Pak, kenapa kok Pak Tino Rasidin ini kan bukan tokoh masyarakat. Kalau Cikini soal nama. Ya, bukan tokoh masyarakat itu soal nama. Lebih ke mereka menginginkan ada nama lain lah seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Tanah Tinggi mungkin karena itu tadi. Karena mereka ketidaktahuan mereka bahwa proses semuanya itu pergantiannya itu sangat mudah sekali. Dan kita udah komitmen semua.
Ini berarti di awal sosialisasinya belum apa Ya, udah jadi keputusan kali ya. apa namanya? Sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi juga dari tingkat wali kota juga sudah mensosialisasikan ke warga-warga seperti itu. Ya. Apa pelajaran pertama ini Pak di etape pertama? Ini kan kita anggap gelombang pertama lah. Supaya gelombang kedua lebih mulus, lebih lancar, lebih partisipatif dan warga mungkin bisa relatif lebih mudah Ya, menyerap mungkin strategi kebijakan ini. komunikasinya ya, Oke. dan menginformasikan bahwa perlu juga mungkin dari Polda nanti berstatement, mungkin dari instansi lain juga nanti kita akan sebar ya, dari pertanahan juga. Syukur-syukur kalau memang mereka mau melakukan layanan jemput bola karena mereka mengharapkan kayak Dukcapil dong bisa turun ke lapangan, tapi kan menurut kami kalau mereka kan agak sulit ya, Ya, seperti itu. Nah, kalau kita kan memang saat ini dibutuhkan masyarakat untuk pergantian dan kita bisa personil kita juga banyak, kita bisa turun ke lapangan. Seperti itu. Memang strategi komunikasi ke masyarakat ini yang perlu disampaikan dan yang penting adalah masyarakat tidak perlu khawatir bahwa proses bergantian ini itu mudah, cepat dan tidak memakan biaya ya dan bahkan gratis untuk prosesnya dan semuanya sudah berkomitmen. Nah itu Pak. Nah ini yang perlu Oke, kita ini sampaikan. luar biasa Pak. Ini sebab di lapangan kan suka salah paham. Betul. Bahwa ini katanya nanti akan sulit kita ganti data Iya. kependudukan, data tanah, mungkin data usaha dan seterusnya. Iya. Ternyata teman-teman ini sebetulnya Pemda DKI sudah sangat siap untuk merespon atau menangani aspek-aspek administrasi dari perubahan nama jalan ini. Ini Pak yang terakhir Pak Budi. Tokoh-tokoh nasional, saya ingat Pak dulu seingat saya pada zaman awal kemerdekaan nama-nama jalan itu kan banyak nama-nama Belanda, ya kan, kemudian dinasionalisasi di awal kemerdekaan. Misalnya satu wilayah Jatinegara dulu namanya kan Mr. Cornelis kalau nggak salah ya. Betul. Jalan Juanda juga dulu namanya Nordswick atau apa saya lupa. Di tahun 60 seingat saya Pak Karno itu bahkan pernah bikin nama jalan pakai orang asing namanya. Itu namanya kalau nggak salah tokoh kemerdekaannya Kongo, Afrika. Tapi oleh Pak Harto kemudian diganti namanya menjadi jalan apa itu jalan Juanda atau apa kalau nggak salah saya lupa. Tapi diganti dan sampai sekarang namanya nggak berubah. Jadi dulu Soekarno bahkan pernah masukkan nama tokoh dunia ke situ. Ada nggak Pak untuk periode berikutnya itu dipertimbangkan? Kalau kita sepertinya adalah yang akan masuk adalah tokoh-tokoh nasional yang memang sudah familiar sama masyarakat, Muhammad Rum, Muhammad Yamin, ya seperti itu. Nah, jadi memang masyarakat sudah tahu bahwa itu adalah tokoh-tokoh nasional. Ini kalau jalan-jalan yang sudah ngetop gimana nasibnya Pak? Ini ada Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, ya sepertinya Jalan Hayam Muruk. tetap kan ada, sudah, tetap sama, ya kan itu kan juga nama pahlawan juga. Ya. Mungkin nanti saya belum tahu nih selanjutnya, sepertinya mungkin di Jalan Gatot Subroto, apakah nanti akan dibagi dua ya, setengahnya kan panjang tuh Jalan Gatot Subroto, panjang jalan itu ya. Nah, apakah nanti bisa dibagi dua dengan Muhammad Yamin atau seperti itu, atau sisi sananya juga apa kan gitu loh. Soalnya kan ada beberapa nama yang sudah sangat populer di Jakarta ini. Betul. Contoh Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Juanda, Jalan Gatot Subroto, Jalan Hayam Buruk mungkin. Iya. Apakah itu juga nanti yang apa? Saya belum tahu Pak, pasti ya nanti karena masih dalam proses penggodokan. Gitu. Oke. Yang terakhir ini Pak, terakhir sekali. Jika masyarakat masih tetap ada yang nolak ini Pak, meskipun mungkin jumlahnya nggak banyak ya, nggak banyak gitu kan, sampai perubahan data kependudukan juga nggak mau, tetap nolak. Kira-kira apa policy langkah? Kalau masyarakat dari nggak mau, Pemda? iya nggak ada masalah juga sih, dan juga kan tidak berdampak hukum juga di dalam perubahan nama itu, ya kan. Nah jadi karena di dalam Pergub juga, di dalam Kepgub kan juga sudah ada patokannya. Jadi saat mereka melakukan pelayanan, ya misalkan yang berkaitan dengan nama jalan, jadinya
ya cuma KTP-nya aja ya. KTP-nya. Di situ yang masih lama seperti itu. Karena kan KTP kan seumur hidup ya. Ya, ya. Seperti itu. Tapi baiknya saran kami karena kan juga nanti berubah juga di dalam saat di Google Map, Waze itu juga kan berubah. Ya, betul. Seperti betul, itu. betul. Nah, jadi baiknya sih ya diganti saja. Karena Meskipun kalau tidak diganti nggak, aspek hukumnya nggak ya. nggak ada masalah juga. Oke, luar itu. biasa. Menurut saya nggak ada ya karena kan lokasi juga di situ-situ juga kan masyarakat tinggalnya di situ juga. betul. Ya cuma jalannya aja berubah. Betul. Seperti itu. Tapi saran kami memang sebaiknya dirubah. Seperti itu sambil kita juga sebagai bagian dari penghormatan lah pada para tokoh-tokoh. Ini belum tahu Pak kapan kira-kira gelombang keduanya? Mungkin pas Agustus ya. Agustus ya. Jadi setelah Agustus kita sudah punya rencana nama jalan lagi di beberapa titik. Meskipun mungkin masih diinventarisir ya jalan-jalan mana. Masih sedang digodok. Oke. Baik, terima kasih. Ini Pak Budi bisa hadir di sini. Senang sekali. Terima kasih juga. Senang sekali juga. Teman-teman sekalian, perubahan nama jalan adalah bagian dari cara pemerintahan daerah memunculkan kembali nama-nama figur tertentu, tokoh tertentu, mungkin punya jasa di Betawi, di Jakarta, bahkan tokoh nasional. Tadi sudah dijelaskan, bagi warga yang terdampak dengan perubahan jalan ini, misalnya KTP, tidak usah khawatir. Dinas Dukcapil sudah turun di banyak titik untuk membantu kita semua menyelesaikan soal ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak kaget, nanti bulan Agustus akan ada lagi jalan-jalan dengan nama yang baru. Terima kasih. Pak Budi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat, selamat, amin. Berkah, mudah segala urusan. Sehat juga tuh Bapak. Sama-sama. Senantiasa dibimbing oleh Allah dalam melaksanakan tugas untuk masyarakat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.